Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya Yasmar Mendrova, mahasiswa teologia tingkat 1 semester 2 di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara, Pematang Siantar. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pendeta J. Sianipar, mengenai Babel Doctrine. Tentunya yang saya akan bahas saudara-saudara sekalian dan saya akan bagikan, yaitu babnya yang ke-8 mengenai pertentangan besar. Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertentangan besar terjadi pertama kali di sorga. Bahkan efek dari pertentangan besar itu, semua makhluk yang ada di bumi ini, di angkasa ini, menjadi sasarannya. Tetapi sebagai manusia yang hidup di bumi, yang sudah jatuh ke dalam dosa, berarti manusialah yang tinggal di bumi ini menjadi ikut dalam pertentangan besar itu. Bukan mengenai kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu hanya akibatnya dari pertentangan besar. Yang jelas dikatakan, seluruh umat manusia sekarang ini terlibat dalam suatu pertentangan besar antara Kristus dan iblis, sehubungan dengan karakter Allah, hukumnya, dan kekuasaannya atas alam semesta. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeskiel 28, ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ayatnya yang ke-15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan kepadamu. Ayatnya yang ke-17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Saudara, dosa terjadi di surga pertama kali. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi dosa dalam surga? Sampai sekarang ini saudara-saudara, tidak ada yang bisa menjelaskan secara rinci, bahkan secara jelas, secara nyata, mengapa bisa terjadi ada dosa di surga. Tetapi yang jelas, melalui ayat ini dapat diketahui bahwa akar dosa pertama kali terjadi kepada Lucifer melalui keangkuhannya, melalui kesombongannya yang ingin menyamai yang maha tinggi. Namun dia bukanlah seorang pencipta, tetapi dia hanyalah sebuah pencipta. Bagaimana mungkin sang ciptaan bisa ikut dalam mencipta, bisa setara dengan sang pencipta, Tuhan kita? Saudara-saudara sekalian, bagaimana manusia dilibatkan? Bagaimana kita sebagai manusia bisa ikut di dalam sebuah pertentangan besar ini? Dikatakan di sini, iblis membangkitkan di dalam diri Hawa rasa tidak puas terhadap kedudukan yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita tahu bagaimana kisah penciptaan di Taman Eden. Mengenai Adam dan Hawa pada saat itu, Hawa sedang sendirian berjalan-jalan di tengah taman itu. Itulah masalahnya, karena dia sendirian, sehingga Lucifer yang sudah dibuang tadi, yang sudah dikeluarkan dari kerajaan sorga karena dia sudah berdosa, lalu dia datang ke bumi, dia lihat ciptaan Tuhan yang masih baru itu. Karena sendirian, dia goda, dia katakan bahwasanya karakter Tuhan itu pembohong. Tuhan katakan, kamu tidak boleh makan buah yang ada di tengah taman itu, karena kalau kamu makan, kamu akan mati.
Tetapi iblis mengatakan, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Tuhanlah pembohong. Tetapi sebenarnya saudara, Luciferlah, ular itulah pembohong yang sebenarnya. Saudara, kita tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya Hawa ikut dalam memakan buah itu. Dia tergoda, dia makan buahnya. Dan dia juga berdosa, bahkan ditawarkan kepada suaminya, kepada pasangannya Adam. Dan Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itulah mengapa manusia dilibatkan hingga sampai pada saat ini. Kehidupan manusia tidak terlepas dari dosa. Di kehidupan sehari-hari selalu terjadi dosa. Kita tahu berita zaman sekarang ini, saudara, banyak sekali berita yang tidak masuk akal sebenarnya, tetapi jadi masuk akal karena terjadi dosa. Bayangkan bagaimana ada berita yang mengatakan bahwa seorang anak membunuh orang tuanya, dan sebaliknya orang tua membunuh anaknya. Yang tidak mungkin secara rohani, tapi karena dosa jadi mungkin. Kejahatan itu sekarang sudah merajalela. Lalu kita butuhkan suatu penebusan. Tentunya penebusan hanya melalui Tuhan saja. Mana mungkin manusia bisa menebus manusia, apalagi hewan bisa menebus dosa manusia, membayar hutang dosa manusia. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan upah dosa ialah, saudara, yaitu maut, kematian kekal. Mana mungkin manusia yang berdosa bisa menebus manusia yang juga berdosa yang sama sepertinya. Hanya Tuhanlah yang bisa menebus dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menjadi korban supaya dosa kita dapat diampuni. Tentunya ketika Yesus hidup di dunia ini, saudara, terjadi suatu pertentangan besar juga mengenai siapakah Yesus ini. Saudara, mari kita buka di dalam Alkitab kita, Matius yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Saudara-saudara, di dalam Matius 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, di situ ada sebuah cerita di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya demikian. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Juga ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau mungkin nabi-nabi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17 mengatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jelas sekali bahwa Yesus berasal dari sorga. Zaman sekarang ini, bahkan sebagai pengikut Kristus, banyak sekali yang meragukan mengenai ketuhanan Yesus. Apalagi yang bukan pengikut Kristus pasti meragukan. Pertanyaannya, pertentangan besarnya masih sama. Siapakah Yesus itu? Di zaman Yesus sudah ada pertanyaan seperti itu, apalagi di zaman sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, video mengenai pelajaran Bible Doctrine terkhusus bab yang ke-8, pertanyaan besar, tidaklah singkat, saudara-saudara. Namun karena secara virtual ini dan saya hanya mengerjakan tugas ini, mungkin di lain kali bisa dijelaskan lebih rinci lagi mengenai pelajaran ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin kesimpulannya, kita sebagai manusia hanya bisa ikut dalam pertanyaan besar. Hanya ada dua pilihan. Engkau mau hidup kekal, pilihlah Yesus. Ikutlah Yesus, turutlah perintahnya, supaya engkau tidak berdosa, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Atau pilihlah iblis.
karena iblis juga pada akhirnya akan mendapat hukuman yang setimpal, yaitu kematian kekal. Saudara, sebenarnya Tuhan lebih rindu kita memilih Dia daripada kita memilih Lucifer. Saudara-saudara sekalian, kiranya melalui video yang singkat ini mengenai pertentangan besar, iman kita semakin dikuatkan dalam keseharian kita. Kita sendirilah yang mengalami pertentangan besar itu dalam kehidupan kita, bukan orang lain. Kita tidak perlu terlalu mencampuri pertentangan orang lain, dosa orang lain, tapi diri kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati? Tuhan memberkati.